Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Muhammadiyah Karanganyar yang Pak Guru banggakan, yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kembali lagi pada pembelajaran fikih ya, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab tentang sholat bagi musafir. Silahkan anak-anakku juga dibuka buku paketnya halaman 49 sampai 50 ya, sembari mendengarkan penjelasan dari Pak Guru. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, perlu anak-anak ketahui apa toh arti dari safar itu. Nah, bisa dilihat di sini, safar itu artinya melakukan perjalanan. Jadi safar itu bahasa Arab ya, yang mana artinya adalah melakukan perjalanan. Nah, itu safar. Tapi kalau musafir apa? Nah, bisa dilihat di sini, orang yang melakukan perjalanan itu disebut dengan musafir. Nah, bisa anak-anak bedakan ya. Kalau safar itu artinya melakukan perjalanan. Nah, ini adalah bentuk fiilnya. Nah, tapi kalau orang yang melakukan perjalanan itu disebut musafir. Nah, bisa dibedakan ya. Nah, dalam artian musafir adalah seorang muslim yang keluar dari negerinya ke negeri lain dengan maksud mengerjakan sesuatu yang dibolehkan agama. Nah, ini dikhususkan lagi arti dari musafir itu adalah musafir itu seorang muslim, yang mana tentunya kalau seorang muslim diwajibkan untuk sholat ya. Kemudian seorang muslim ini keluar dari negerinya menuju ke negeri lain, yang mana dia menuju ke negeri lain tersebut tidak untuk maksiat, tidak untuk dosa, tidak untuk berbuat jahat, akan tetapi untuk hal-hal atau tujuan-tujuan yang dibolehkan oleh agama. Nah, hal itulah musafir yang dimaksud di sinilah yang akan kita bahas bagaimana tata cara sholatnya ya, atau kemudahan-kemudahan Allah yang diberikan kepada musafir yang dalam artian musafir bagi seorang muslim ini. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami ya semoga. Oke, kita lanjutkan. Nah, Allah memberikan keringanan atau bisa disebut rukhsah atau kemudahan bagi orang yang melakukan safar atau musafir tadi ya. Nah, apa keringanan Allah itu? Yaitu dalam hal beribadah. Entah itu sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan membahas keringanan Allah tentang sholat ya bagi musafir. Seperti itu. Silahkan tetap diperhatikan dan sembari menyimak bukunya. Oke, yang pertama yaitu rukhsah bagi musafir untuk sholat. Jadi kemudahan-kemudahan apa yang diberikan Allah kepada musafir khususnya untuk bab sholat ini ya. Yang pertama yaitu mengqashar sholat fardu. Jadi seorang musafir itu boleh mengqashar sholat fardu. Apa itu mengqashar sholat fardu? Yaitu mengurangi
rakaat sholat dari 4 rakaat menjadi 2. Nah, ini adalah hal pertama yang mana Allah itu membolehkan untuk musafir untuk mengqashar sholatnya. Tentu saja yang bisa diqashar sholatnya hanya sholat fardu yang berrakaat 4. Ya, mana 4 ini menjadi 2. Kalau sholat maghrib dan sholat subuh itu tetap jumlahnya. Tidak boleh diqashar. Hal ini bisa anak-anak bisa anak-anak perhatikan pada surat An-Nisa ayat 101 ya, untuk dalil dibolehkannya musafir untuk mengqashar sholat. Di buku paket juga ada, silakan anak-anak juga membacanya di halaman 48. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, kemudahan yang diberikan oleh Allah itu adalah dibolehkannya menjamak sholat. Ya, jadi musafir juga boleh untuk menjamak sholat. Ya, apa itu menjamak sholat? Menjamak sholat itu adalah menggabungkan 2 sholat menjadi 1. Ya, kalau mengqashar tadi mengurangi rakaat sholat. Tapi kalau menjamak itu menggabungkan 2 sholat menjadi 1. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, ya. Apabila dalam perjalanan Rasulullah SAW menjamak sholat zuhur dengan asar serta maghrib dengan isya. Nah, tapi kalau subuh itu tidak ada pasangan untuk menjamaknya ya. Jadi yang dibolehkan untuk dijamak itu zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1041. Nah, itu adalah keringanan kedua yang diberikan Allah untuk musafir. Kemudian keringanan yang ketiga yang diberikan Allah adalah boleh mengganti sholat Jumat. Maksudnya apa ini? Yaitu musafir itu atau orang yang di dalam perjalanan itu ketika dia berpergian pada hari Jumat, kemudian tiba waktu sholat Jumat tapi dia masih sibuk dan sulit untuk menemukan masjid, maka dia dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Akan tetapi dia harus menggantinya dengan sholat zuhur. Ya, itu keringanan ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keringanan yang keempat yaitu bolehnya bagi seorang musafir itu sholat di atas kendaraan. Dalam hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi, yaitu salatlah dengan berdiri kecuali apabila takut tenggelam. Maksudnya di sini adalah ketika semuanya kita sholat asar, ya, sholat asar, kemudian sudah waktu sholat asarnya itu sudah mau selesai, sudah mau habis, matahari mau tenggelam, dan kita masih di dalam kendaraan, maka kita boleh sholat dalam kendaraan sebisa mungkin, gitu ya. Ini adalah 4 keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk musafir. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang adalah waktu salat bagi musafir. Nah, apa toh batasan waktu atau batasannya ketika kita menjadi musafir itu? Nah, yang pertama adalah permulaan sholat musafir itu dimulai sejak keluar sebagai musafir dan sudah melewati perbatasan negerinya dan berniat tidak untuk menetap. Nah, waktu sholat yang pertama yaitu dikatakan musafir atau keringanan tadi boleh dilaksanakan ketika musafir ini atau orang yang berpergian ini sudah melewati perbatasan negerinya. Dan dia itu pergi tidak ada niat untuk menetap di
negeri tujuannya. Jadi dia hanya berpergian saja, tidak untuk menetap. Menetap itu tinggal di sana selamanya. Seperti itu ya. Jadi yang pertama itu bolehnya sholat bagi musafir atau bolehnya keringanan-keringanan tadi dijalankan itu ketika sudah melewati perbatasan negerinya. Ini boleh dimaksud perbatasan provinsi atau perbatasan kabupaten dan lain sebagainya kalau di negara kita. Oke, seperti itu yang pertama. Kemudian itu yang kedua. Untuk yang kedua, waktu selesainya sholat musafir dimulai sejak kembali dan memasuki perbatasan negerinya dan tidak menetap di daerah tersebut. Jadi untuk yang kedua ini adalah kapan berakhirnya sholat bagi musafir atau keempat rukhsah tadi sudah tidak berlaku lagi, yaitu ketika seorang musafir itu sudah memasuki perbatasan negerinya atau perbatasan daerahnya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, batasan untuk sholat musafir adalah 19 hari. Dan jika lebih dari 19 hari maka sholat seperti biasa. Jadi anak-anakku, kadang kalau kita berpergian jauh, kita itu menginap di sana entah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan selanjutnya. Nah, ketika kita menginap itu, kita boleh untuk melakukan rukhsah atau keringanan-keringanan tadi. Nah, asalkan kita itu menginapnya tidak lebih dari 19 hari. Ya. Kalau sudah lebih dari 19 hari, maka kita tidak boleh melakukan kemudahan-kemudahan tadi dan kita sholat seperti orang biasa, yaitu sholat 4 rakaat, tidak boleh dijamak dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa paham. Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan untuk waktu sholat bagi musafir. Nah, perlu anak-anak ingat bahwasanya bagi musafir karena melakukan perjalanan yang diridai Allah akan mendapatkan pahala seperti saat ia tidak safar atau dalam perjalanan. Hal ini tertera dalam hadis Nabi yang artinya jika seorang sakit atau safar maka dicatat baginya pahala sebagaimana ia mukim atau sehat. Nah, oleh karena itu, anak-anak, menurut hadis di atas, kebaikan yang biasa atau rutin kita lakukan di rumah, entah itu ketika sakit atau ketika tidak berpergian, ketika lapang. Nah, kita itu akan mendapatkan pahala yang sama meskipun kita sedang dalam perjalanan atau sedang sakit. Nanti contohnya ketika kita sedang tidak sakit itu kita sering sholat duha, kemudian sering bersedekah. Nah, ketika kita sakit atau dalam perjalanan kita tidak melakukan hal-hal tersebut, kita tidak bisa melakukan hal-hal tersebut, maka kita tetap setiap harinya mendapat pahala hal tersebut, pahala sedekah, pahala sholat sunnah, dan lain sebagainya. Dalam catatan, ketika kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lapang itu selalu mengerjakan hal tersebut. Nah, untuk itu, mari kita biasakan melakukan kebaikan dan beribadah kepada Allah ketika sedang sehat dan ketika sedang lapang, agar saat ada halangan untuk melaksanakannya kita tetap mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Nah, untuk yang terakhir yaitu syarat untuk mengqashar sholat bagi musafir. Ya, tentunya syarat atau syarat tentunya dalam mengqashar sholat bagi musafir itu ada syaratnya ya. Nah, dalam hal ini kita akan membahas syarat-syaratnya untuk dibolehkannya mengqashar atau meringkas sholat bagi
musafir. Yang pertama, syaratnya yaitu negeri yang dituju harus jelas dan sudah ditentukan. Ya, jadi ketika kita mau berpergian itu kita sudah tahu tujuannya, ya, dan kita sudah tahu hal apa yang akan kita lakukan di sana. Tentunya hal-hal kebaikan ya. Jadi kita harus mempunyai niat yang jelas ketika kita mau melakukan perjalanan itu. Kemudian yang kedua, maksud atau tujuan perjalanan tidak untuk maksiat. Nah, jadi kita itu pergi itu tidak untuk hal-hal dosa, ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mencuri dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu tempat tujuan berjarak lebih dari 4 barit, 81 km. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah tempat tujuan kita itu minimal jaraknya 81 km atau lebih. Kemudian yang selanjutnya, sholat yang dikosor harus sholat yang rakaatnya 4. Tentu saja ya, karena sholat yang rakaatnya 3 dan 2 itu tidak bisa untuk diringkas atau dikosor. Nah, yang selanjutnya yaitu harus dengan niat mengqashar sebelum takbiratul ihram. Jadi, anak-anak, kalau kita mau mengqashar sholat, kita harus mempunyai niat terlebih dahulu sebelum kita melakukan takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Nah, yang terakhir, yaitu tidak bermakmum dengan orang yang salat sempurna atau 4 rakaat. Jadi, kalau kita mau mengqashar sholat, kita sebaiknya membuat jamaah sendiri dan tidak mengikuti jamaah yang sholatnya itu sempurna. Semuanya kita mau mengqashar sholat duhur. Nah, di sana ternyata ada jamaah yang melakukan sholat duhur secara sempurna, yaitu secara 4 rakaat. Nah, kita itu sebaiknya tidak bermakmum kepadanya, tapi kita melakukan sholat atau berjamaah sendiri dengan mengqashar sholat duhur tersebut. Seperti itu anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami materi hari ini, ya, dan semoga anak-anak bisa mengamalkannya ketika kita dalam keadaan safar atau dalam perjalanan. Oke, terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.